semangat. Bersama Bu Kiki kita maju tanpa ragu. Angkatan 10 hadir dari STN dan Penang. Coaching jadi kunci supervisi akademik. Ayo mari kita tetap semangat, jangan pernah merasa ragu. Jalani modul 2.3, bersama kita bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda hitam berlari cepat, berlari sepanjang pantai utara. Mari belajar menjadi pelatih yang hebat, wujudkan guru merdeka dan sejahtera. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Rizkyani Amalia, sering dipanggil dengan Ibu Kiki. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 kelas 187A dari Kabupaten Sampang. Bapak dan Ibu yang terhormat, kesempatan ini saya gunakan untuk melakukan observasi untuk supervisi akademik. Saya kali ini ditemani oleh Ibu Afif Nur Fadilah. Beliau adalah teman sejawat di kelas 6B di SDN Penang 3. Bagaimana kabarnya Ibu Afif? Alhamdulillah baik Bu Ika. Oke, sebelum tanya jawab pra observasi, saya berharap tidak usah tegang, tidak usah nervous. Anggaplah ini sebagai diskusi karena kita di sini tetap belajar prosesnya. Ibu, tujuan saya melakukan observasi pada kelasnya Bu Afif untuk melakukan supervisi akademik, yaitu mengetahui atau juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan di kelas 6B. Nah, selain itu, observasi ini juga meningkatkan kemampuan diri kita sebagai pendidik, juga guru yang harus memenuhi kebutuhan belajar murid, supaya kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Oke, bagaimana? Siap? Siap Ibu Rizka. Ya, karena menurut Bapak Pendidikan bahwasannya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menuntun ke segala kodrat murid yang dibawa dari lahir ke zaman kodrat zaman ini, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebelum saya melakukan observasi, saya ingin melakukan wawancara pra-observasi. Nah, tujuannya sebagai persiapan awal nih sebelum melakukan action di dalam kelas 6B pada pembelajaran yang akan nanti saya amati, juga memberikan sebuah penilaian refleksi. Ya, Ibu, ya, saat tadi kemarin kan saya pernah meminta bantuan untuk mengobservasi, dan Ibu juga sudah menyerahkan modul ajar yang akan nanti dipraktekkan di dalam kelas 6B. Dan yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Afif pada materi nanti kira-kira seperti apa, tujuannya apa? Sebelum ke tujuan pembelajaran, yang saya siapkan adalah pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Kiki, Iya. tentang asal-usul dan ciri anak Indonesia.
Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video pembelajaran, saya mengharapkan peserta didik mampu untuk berdiskusi dengan baik mengenai asal-usul dan ciri anak Indonesia dengan benar. Gitu. Oh, jadi tujuannya yaitu tadi untuk anak-anak lebih setidaknya bisa mengetahui bahwa inilah ciri-ciri anak Indonesia melalui media pembelajaran menonton video yang sudah ibu mengamati ya seperti itu. Bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai di saat nanti dilaksanakan observasi dalam pembelajaran? Area pengembangan termasuk dalam ranah kompetensi emosional atau afektif yang meliputi yang pertama mengelola sikap saling menghormati pendapat orang lain, karena di sini saya fokuskan diskusi. Kemudian yang kedua menumbuhkan jiwa saling menghargai. Yang ketiga kreativitas peserta didik dalam mengutarakan pendapat ketika berdiskusi. Jadi langkah-langkahnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Seperti kemudian ya menambahkan sedikit Bu Kiki, ya. Saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi konten supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Bagaimana strategi diferensiasi konten yang dilaksanakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran ini sekarang memang lagi panas-panasnya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid ya Ibu, diferensiasi. Menurut Ibu tentang pembelajaran ini mampu tidak siswa diajak untuk melaksanakan diferensiasi ini? Kalau dari pembelajaran diferensiasi sendiri, saya memiliki strategi siswa yang kurang kemampuannya dalam berdiskusi. Saya lihat kesehariannya, saya kelompokkan dengan siswa yang aktif berdiskusi supaya mereka yang belum aktif bisa terpancing dengan teman satu kelompoknya yang sudah aktif. Itu yang untuk berdiferensiasi. Jadi saya mengelompokkan yang tidak bisa, itu saya kelompokkan dengan yang bisa. Saya gabung. Iya, berarti semacam mancing. Tutor teman sebaya. Iya. Iya. Jadi berarti dilihat dari kesiapan belajar murid ya. Iya. Itu adalah langkah-langkah yang akan diterapkan nanti di saat observasi seperti itu ya Ibu? Iya. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah pembelajaran yang saya rencanakan, yang pertama seperti biasa baris berbaris, kemudian berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil pelajar Pancasila. Kemudian dilanjutkan tepuk pelajar Pancasila. Nah, setelahnya baru melakukan presentasi, kemudian mengisi lembar emosi dan dari anak yang maju ke depan itu. Kemudian setelahnya saya sampaikan tujuan pembelajaran melalui PowerPoint Ibu Kiki tentang diskusi asal-usul dan ciri anak Indonesia. Sudah terperinci. Saya jadi penasaran, ingin segera melihat, menyaksikan nanti melakukan observasi seperti yang Ibu aturkan kepada saya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, tetap semangat. Ini Bu Afif, setelah saya mengetahui tujuan, terus langkah-langkah rancangannya gitu yang sudah sangat matang sepertinya gitu ya, kapan siap dilaksanakan itu? Gimana seandainya Sabtu insya Allah siap, bagaimana dengan jenengan? Siap. Tapi hari Sabtu saya sudah siap meluncur dengan berkas-berkas yang ada itu. Belajar ini. Iya, kita sama-sama belajar gitu ya. Saling Nanti, ya. mengisi. Baik, nanti hari Sabtu saya sudah siap untuk melihat nanti saat diobservasi dan mengamati area pengembangan yang tadi sudah disampaikan dengan tujuannya. Saya akan melihat juga mencatat hal-hal yang sudah terlaksana seperti itu Ibu. Siap Ya. Berarti tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi, menggunakan diferensiasi konten gitu ya, dan sudah sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, yaitu pada pembelajaran materi bahasa Indonesia, ya kan, betul ya? Iya.
Ya sesuai Bu Afif. Semoga nanti kita diberi kelancaran, saya bisa mengobservasi, ini juga menjadi titik refleksi buat saya, pembelajaran buat saya. Terima kasih Bu Afif dengan bincang-bincangnya ini. Nanti setelah observasi, saya ingin melakukan percakapan lagi tentang pasca observasi. Ya, kita ketemu ya di observasi hari Sabtu dan pasca observasi. Saya mohon supaya saya tidak merepotkan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Afif sudah mau dan bersedia untuk untuk dilihat sebagai pantauan saya, pelaksanaan tugas saya di modul 2.3 aksi nyata untuk melakukan observasi. Terima kasih kembali Ibu Kiki, dengan adanya kegiatan seperti ini menambahkan semangat saya untuk mengajar lebih efektif pada peserta didik. Iya, benar ya. Artinya ini sebagai referensi juga melakukan perbaikan kepada murid kita gitu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar. Terima kasih Bu Afif atas wawancara pra-observasinya yang sudah kita lakukan. Bapak dan Ibu, untuk saat ini pra-observasi telah saya lakukan dengan Ibu Afif Nur Fadilah selaku guru kelas 6 di SDN Dalpenang 3. Saya minta izin Ibu untuk hari Sabtu dan selanjutnya untuk pasca observasi akan merepotkan melihat dan mengamati pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Dalpenang 3 di kelas 6. Sampai jumpa kembali, tetap semangat bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalamku penggerak, jalan penuh semangat. Bersama Bu Kiki kita maju tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garis Amalia dari SDN Dalpenang 3 Sampang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sampang. Hari ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Mari kita saksikan. Terima kasih.
kita doakan semoga neneknya Moza segera cepat sembuh. Amin ya Rabbal. Anak-anak, hari ini bagaimana perasaan kalian ketika datang untuk masuk ke sekolahan? Bagaimana perasaan kalian? Ibu mau tanya, coba bagaimana perasaan Moza hari ini? Semangat. Bagus, semangat. Kemudian Alif, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bagus. Kenapa kok senang? Bisa belajar di sini. Yang perempuan sekarang, coba Siva, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Bisa berkumpul dan belajar bersama teman. Bagus, alhamdulillah. Semoga dalam pembelajaran ini nanti kita tetap senang sampai kita pulang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, bacakan tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu berdiskusi dengan baik mengenai asal-usul dan ciri anak Indonesia. Kalian anak mana? Senangkah kalian sebagai anak Indonesia? Nah, mengapa kalian bisa disebut sebagai anak Indonesia? Di Indonesia ya, kita diskusikan bersama-sama ya. Kita diskusikan setiap kelompok. Coba Sahrul yang tenang. Yo, bisa nanti sesuai dengan konsekuensinya. Ketika Bu Guru menerangkan, berbicara sendiri, apa konsekuensinya? Baca buku menunjukkan selama 10 menit. Nah, ayo yang tertib, nah ya. Hari ini kita akan berdiskusi anak-anak. Nah, diskusi tentang yang pertama. Nih, bagikan kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Yang pertama, asal-usul anak Indonesia. Coba sebelum kita berdiskusi, coba kalian perhatikan belum waktunya mempersiapkan. Nah, perhatikan. Ini karena Indonesia adalah negara yang luas. Indonesia mempunyai beraneka ragam agama, beraneka ragam suku dan beraneka ragam bangsa. Nah, sekarang kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kalian hari ini berdiskusi mengenai asal-usul anak Indonesia. Silahkan Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nomor 1, asal-usul anak Indonesia. Silahkan. Ya, silahkan diskusi sama teman. Ingat, ketika berdiskusi semua saling sumbang. Set suara, jangan pasif, nah ya. Yuk, ayo berdiskusi. Bagaimana ya asal-usul anak Indonesia? Silahkan berdiskusikan. Berdiskusi. Ketika berdiskusi jangan diam ya. Ketika diskusi, ayo keluarkan pendapat kalian. Keluarkan pendapat kalian. Ayo. Asal-usul anak Indonesia. Diskusi, ayo. Jangan saling diam. Keluarkan pendapatnya. Ayo. Anak Indonesia itu. Anak yang tinggal di luar negara Indonesia nggak bersuara sendiri. Anak Indonesia.
pendapatnya Aksai? Setuju. Siapa yang punya pendapat lagi? Ayo. Apa ayo nak? Apa itu anak Indonesia? Anak yang apa? Anak yang lahir di Indonesia. Kira-kira setuju dengan pendapat teman kalian? Setuju. Ya, silakan. Kalau setuju disepakati kalau ya dituliskan ya. Semua. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca. Yang lain ambil. Pendapatnya apa? Teman-temanmu mengeluarkan pendapat dan itu menurut kamu masuk akal, silahkan dituliskan. Jadi pendapat tidak hanya satu saja, satu soal satu pendapat, bukan seperti itu. Satu soal beberapa pendapat boleh, semakin banyak pendapat semakin bagus ya. Dua. Mana yang itu? Enggak. Yang lain tidak kita setuju. Hanya dua yang sudah.
lahir di Indonesia. Anak yang tinggal di Indonesia bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apakah kalian setuju dengan jawaban ini? Setuju. Ada yang bertanya dari kelompok 1? Tidak. Ada yang menyanggah? Saya tidak setuju. Masa lahir di luar negeri kok disebut anak Indonesia? Apakah ada yang seperti itu? Tidak. Tidak setuju semuanya pendapatnya kelompok 1? Setuju semuanya? Nah, jadi kita sepakati ya, coba perhatikan. Pinjam ya. Hasil dari kelompok 1. Coba kelompok-kelompok lain, barangkali ada tambahan dari kelompok-kelompok lain selain anak yang dilahirkan di luar negeri namun ayah ibunya atau salah satu orang tuanya adalah orang Indonesia, kemudian anak yang tinggal di Indonesia, kemudian anak yang lahir di Indonesia, kemudian yang terakhir ada yang terakhir apa? Bisa bahasa Indonesia dengan baik. Bisa bahasa Indonesia dengan baik.
jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Nah sekarang silakan nomor 3, yaitu tentang hal-hal yang mestinya saya lakukan sebagai anak Indonesia. Kelompok mana yang belum maju, silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. 1. 3. Hal-hal yang mestinya saya lakukan sebagai anak Indonesia, misalnya tidak menjelek-jelek orang Indonesia di hadapan negara lain, memelihara satu-satuan dan kesatuan untuk mewujudkan lingkungan yang rukun. Kemudian, tetap mengembangkan sikap bangsa dan ramah sesuai dengan Indonesia. Yang kelas Ikut upaya bela negara. sudah. Ya. Ada yang menambahkan? Kelompok 2, kelompok 4, silakan menambahkan. Ayo kelompok 2, silakan menambahkan. Tidak? Coba kira-kira ini hasilnya. Tidak menjelek-jelekkan orang Indonesia di hadapan negara lain. Ketika kamu katakan pergi haji atau pergi umroh, amin ya robbal alamin. Kalian di sana pasti akan bertemu sama orang Arab sajakah? Orang negara lain. Nah, kemudian kamu punya teman sama-sama juga ikut umroh, tapi si temanmu itu naudzubillah dia suka bohong katakan, atau dia mencuri barang milik temannya. Nah, apakah kamu membuka menceritakan ke negara-negara lain kalau si temanmu itu seorang pencuri? Tidak. Jadi kalian akan setuju. Yang pertama, tidak menjelek-jelekkan orang Indonesia ke negara orang lain. Setuju kan? Setuju. Bagus. Sekarang nomor 2, memelihara rasa persatuan dan kesatuan untuk menunjukkan lingkungan yang rukun. Apakah begitu? Iya kan? Setujukah? Setujukah kalau kalian mempunyai sikap saling memelihara rasa persatuan dan kesatuan? Setujukah? Setuju. Nah, ya, satu ada temannya jatuh, segera ditolong. Ada temannya kehilangan buku, kehilangan pensil, segera ditolong dengan cara bagaimana? Diberi pinjam, boleh. Selain diberi pinjam, dibantu untuk mencari. Ya, jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat ya nak ya. Nah, diberi pinjam, diberi bantu untuk mencari. Ya, itu namanya bersatu saling menolong. Kemudian yang ketiga, tetap mengembangkan sikap sopan santun dan ramah sesuai dengan karakter Indonesia. Seperti yang Siva tadi tambahkan, mengembangkan sikap ramah tamah. Nah, ketika bertemu sama sesama Indonesia, apalagi sesama teman satu kelas, pada guru, pada orang tua, harus ramah tamah. Begitu juga dengan orang luar negeri. Kalau kamu ketemu sama orang luar negeri, apakah kamu harus ramah? Iya, harus ramah. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu ramah-ramah. Ayo kita berwisata ke Indonesia. Kalau orang luar negeri berwisata ke Indonesia, maka Indonesia akan menambahkan pendapatan negara. Semakin banyak turis yang berkunjung ke Indonesia, semakin banyak pendapatan negara. Kemudian yang terakhir apa ini? Iya, ikut upaya bela negara. Kalau ikut, ayo ada yang bertanya apa enggak di kelompoknya? Kelompok 5, apa itu bela negara? Ayo coba bela negara. Ayo nak, apa itu bela negara? Contohnya bagaimana? Membela negara sendiri. Membela negara sendiri. Kapan kita membela negara sendiri? Kapan? Kapanpun. Kapanpun. Kira-kira setuju apa tidak pendapatnya kelompok 5?
mempelajari tentang asal-usul anak Indonesia. Senang. Nah, bagaimana rasanya belajar hari ini? Oh, bangga sebagai anak Indonesia. Iya. Kemudian Ibu akhiri, Ibu pesan pada kalian semuanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kamu peroleh ya. Kita harus bersatu. Contohnya yang sudah seperti di makan tulis itu, bersatu, rukun, apa pokoknya baik-baik. Kita sebagai anak Indonesia harus membawa nama baik Indonesia. Iya, Indonesia. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa. Duduk diam. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam guru penggerak, jalan penuh semangat bersama Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi, percakapan observasi setelah kami melakukan observasi. Selanjutnya mengamalkan observasi, dan hari ini pasca observasi. Saya ditemani hari ini oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Afif Nur Fadilah yang mengajar di kelas 6B, dan PP kami yaitu Bapak Edi Taufik Al-Fatih. Beliau adalah PP kami yang selalu memberi motivasi support yang luar biasa untuk tetap semangat menjalani program ini sampai selesai. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini saya akan banyak melakukan percakapan setelah melihat, mengamati, mengobservasi waktu Bu Afif melakukan pembelajaran di kelas 6B. Bagaimana kabarnya Bu Afif hari ini? Banyak catatan waktu saya mengamati, observasi Bu Afif dalam pembelajaran diferensiasi kelas 6B pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Benar ya? Ya, benar. Nah, setelah melakukan observasi itu, bagaimana perasaan Bu Afif? Ketika diobservasi oleh teman sejawat, memang kan jarang hal ini jarang dilakukan, kecuali langsung dari kepala sekolah. Kalau teman sejawat bukan sama Bu Kiki, ketika diobservasi, alhamdulillah nambah semangat saya untuk melakukan pembelajaran dengan mengedepankan hubungan siswa, yaitu dengan salah satunya dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya sempat masuk melihat, anggaplah seperti terpesona karena di situ saya melihat magnet-magnetnya sudah tercapai ya. Anak-anak sudah mulai ikut seperti alur pengembangan yang kemarin dijabarkan kepada saya. Kira-kira pencapaiannya berapa persen? Karena pembelajaran diferensiasi ini kan memang awal bagi saya juga baru dosen itu ketika karena mendapat tugas dari itu untuk mengobservasi ini, jadi ini baru kesempatan pertama kali saya. Kemudian tercapaiannya insya Allah 70%. Saya senang sekali melihatnya saat anak-anak antusias sekali mengikuti
pembelajaran diferensiasi itu ya. Nah, kemarin juga Ibu Afif menjabarkan tentang tujuan pembelajaran, bagaimana penyesuaian tujuan pembelajaran itu dengan kemampuan murid yang berbeda-beda. Itu juga tujuan pembelajaran saya kemarin itu kan mendiskusikan tentang aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak ketika saya ajak untuk berdiskusi, pertama kali memang mereka masih malu untuk mengutarakan pendapat, ya yang pertama. Kemudian yang kedua, wawasan mereka itu sepertinya masih kurang. Jadi saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi itu mengelompokkan kemampuan yang tinggi, yang sedang, yang rendah itu. Awalnya saya kelompokkan, kemudian saya ambil satu-satu yang pintar, yang jadi satu kelompok itu berdiferensiasi, ada yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, supaya saling mengisi dalam pembelajaran itu. Ketika pelaksanaan itu, jadi ketika kan mereka belum terbiasa untuk berdiskusi, saya kasih semangat, saya kasih dorongan supaya ayo silahkan keluarkan, nggak usah malu-malu, tidak ada dulu. Seperti kalian bicara sama teman, ketika tanpa ditungguin dulu penguatan dari motivasi. Kemudian untuk materinya aku bangga menjadi anak Indonesia itu memang perlu diberi stimulus untuk anak di sini itu kan bangga menjadi anak Indonesia. Untuk membedakan Indonesia saja sebagai negaranya itu mereka belum paham betul. Dia yang tahu tuh dia hanya tinggal di Madura, tidak meluas ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan karena mereka itu tidak pernah atau beberapa anak saja yang pergi keluar kota. Jadi untuk mengenali lingkungannya sendiri di tanah Indonesia itu belum paham. Jadi menunjukkan bahwasanya anak Indonesia itu tidak hanya sebuah nama, tapi mengenali yang dapat. Kemarin saya juga melihat bahwa pemilihan strategi pembelajarannya yaitu menggunakan diferensiasi konten. Ya. Menurut Bu Afif sudah terlaksanakah? Ya, untuk pengenalan macam-macam pembelajaran diferensiasi itu kan ada bermacam-macam ya. Betul, ada proses, dan konten. Saya menggunakan diferensiasi konten itu dalam satu kelompok itu yang berkemampuan yang secara linguistik dia berarti mengutamakan diskusi seakan-akan dia yang dia pemalu, jadi dia yang bagian menulis hasil diskusi gitu. Ya, berarti di sini Bu Afif mengedepankan keterlibatan anak-anak, terutama berkolaborasi dengan teman-temannya. Dengan kendala yang dihadapi saat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini kan yang pertama kalinya. Kendalanya memang yang pertama anak tentang materi itu sendiri anak belum menguasai tentang materi, jadi apa yang mau didiskusikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika anak mau mengucapkan secara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, soalnya di sini kan itu kan pedesaan, anak desa kebanyakan kan dari anak desa yang sekolah jadi untuk mengucapkan bahasa Indonesia-nya itu mereka belum fasih. Jadi mas apa ya bahasa Indonesia ini di pikiran mereka ada cuma mengutarakan bahasa Indonesia. Kemudian ketiga tentang penilaian. Tentang penilaian saya di sini agak membutuhkan waktu banyak. Soalnya kan setiap anak penilaiannya berbeda-beda. Saya sama dia. Saya kemampuan dia di bidang linguistik atau dia bidang tentang laporannya, tentang ada yang menuliskan laporan kadang-kadang itu saya bedakan dalam memberikan penilaian sesuai kemampuan. Jadi tantangan ini menjadi suatu semangat buat ibu untuk melakukan perbaikan ke depan.
menggunakan pembelajaran interaktif, saya memilah-milah kemampuan anak untuk menyesuaikan dengan apa materi yang mereka. Jadi sudah ada rencana ke depan apa yang akan dilakukan, kira-kira akan mulai dilaksanakan kapan? Ya, segera mungkin. Saya kemarin juga pernah nyoba setelah observasi, saya juga sudah nyoba kembali pelajaran PKN. Saya coba pelajaran pas, saya coba saya kelompokkan waktu itu, waktu pelajaran pas itu saya kelompokkan anak yang suka gerak, dia tugasnya waktu itu menarikan dan melakukan alat-alat gerak manusia itu dengan tugasnya dengan menghasilkan sebuah video tari dari untuk yang malu dia hanya menggambar dan apa namanya banyak ya insya Allah untuk yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, harapan apa yang ingin dicapai setelah setelah observasi selesai, observasi dan pasca apa yang akan harapan saya kan belum mengetahui utuh tentang pembelajaran konten yang bagaimana mestinya alur pembelajaran dari awal sampai akhir apa namanya diferensiasi konten sama konten. Saya berharap semoga di sini teman-teman guru juga yang lain mendapatkan materi mungkin dari guru Kiki sebagai guru penggerak bisa menjadi apa namanya materi untuk menjelaskan teman-teman. Ada rencana mengaktifkan kembali seperti kemarin komunitas bidang kerja untuk materi yang berdiferensiasi belajar apresiasi karena sesuai dengan alur merdeka bahwasanya sudah menciptakan sesuatu hal yang berbeda kepada murid itu yang perlu kita dukung gitu ya. Metode pembelajaran ini memberikan pembelajaran yang berbeda dan bermakna kepada murid. Dan ini Bapak terima kasih banyak sudah membantu saya dalam proses ini observasi dan yang terakhir adalah pasca. Ini menjadikan pengalaman yang buat saya masih untuk berpihak kepada murid, memberikan yang terbaik kepada murid. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Pak, kemudian perlu ucapan kami atas observasi yang telah kami lakukan. Oke, baik. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Kiki dan Bu Afif ya. Kalau biasa Bu Kiki ini bertindak sebagai coach atau supervisor. Dan Bu Afif sebagai coach atau guru yang observasi. Sebelumnya kami jelaskan dulu Bu Afif bahwasanya kenapa dilakukan kegiatan supervisi akademik CPP kok harus melakukan ini tidak kenapa kok bisa berbentuk observasi makan gitu ya. Ini bukan untuk mencari celah atau kesalahan teman dalam mengajar atau ulangan, tapi ini adalah salah satu cara menambah pengalaman CPP dalam ini sebagai pendidik pembelajaran. Salah satunya adalah melakukan kegiatan supervisi akademik. Supervisi akademik yang dilakukan menggunakan yang namanya pendekatan coaching. Untuk pendekatan coaching sendiri berbeda dengan pendekatan lain. Menyelesaikan suatu problem. Kita tahu bahwa pendekatan lain itu konseling. Kalau konseling ini kan konselor itu didatangi oleh orang yang memberikan solusi atas masalah. Jadi solusi itu dikasih atau diberikan oleh konselor. Kalau dalam hal ini coaching itu berbeda.
coach dalam hal ini Bu Kiki ini menggali potensi yang ada di diri tapi sebagai uji bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini perbedaannya di situ. Lalu dalam prosesnya tadi Dimas tadi mengatakan prinsip-prinsip coaching, ya. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi juga yang pertama kemitraan ini diberikan dengan tujuan tadi ditetapkan oleh coaching. Ya. Jadi kalau coaching itu tujuan pertemuan itu yang mengatakan coaching apa yang mau kita bisa. Jadi kan tujuannya itu dari coach. Lalu juga tadi juga tidak menggurui dan memberikan saran yang positif dan meminimalisir kritik ya. Karena sebenarnya ada potensi lain yang memberikan mana balik ini dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Bukan balik itu kalau ini karena ini dalam kondisi coach ya. Memberikan umpan balik itu sejauh mungkin kita awalnya kita ujian lalu kita sisipkan masukan, hindari kata-kata namun tapi dan bisa jadi alangkah lebih baik atau lebih baik karena kalau kata-kata namun tetapi menunjukkan kita setuju. Lalu ada juga proses kreatif, tapi percakapannya sudah 2 arah ya, sudah mengalir. Misalnya kalau ya langsung, langsung. Jadi terus juga coach juga menggunakan aktif, coach juga menggunakan aktif, dan juga menggali pertanyaan tadi tentang pembelajaran komunikasi. Kita memberikan masukan juga lalu juga prinsip memaksimalkan potensi ini dicerminkan dengan adanya uji melakukan tindak lanjut untuk tindak lanjut yang konkret bisa sekali dan ini adalah praktik dan sebagai gerak yang nantinya prioritaskan menjadi kepala sekolah salah satu keterampilan memang bisa melakukan supervisi akademik berbasis bukti. Karena apa? Ketika kita melakukan penilaian kinerja dulu PKB, itu tidak asal-asalan menilai kepala sekolah. Jadi memang benar-benar berdasarkan apa yang sudah terjadi dan berdasarkan parameter-parameter yang sudah terjadi. Jadi sekarang kita tahu seperti saja kan kita sekarang di PMN. Nah, itu mempengaruhi PAK penilaian angka kredit, mempengaruhi kenaikan pangkat seperti itu. Jadi harus ada metode yang jelas pada orang. Kan, iya kan bisa melakukan dan memberikan baik dan sangat baik, ya cukup, ya cukup ya. Nah, kalau baik ini kan nilainya kan 100%. Kalau sangat baik 125%. Gimana kalau sangat baik ini secara konstan 3 tahun bisa naik pangkat? Nah, sekarang nggak ada Pak, kita sekarang ya itu tadi kaitannya dengan itu. Jadi seperti akan dijalankan bisa sehari-hari atau bisa dengan waktu tertentu saat PKB nilai tertentu. Semester kan sekarang ya. Sudah dilakukan saya sudah seperti itu. Ya sebelum Bapak baik ya seperti itu Bu Aktif tentang proses yang dilakukan Bu Kiki kondisi akademik adalah satu rangkaian mana dari tingkat kegiatan observasi lalu kita mulai melakukan pasca observasi.
selamat mendidik, kita melaksanakan dengan baik, dan eh, ada pesan dari saya, kita melakukan semua ini itu kita melakukan beberapa observasi, supervisi, melakukan pendampingan, karya dan sebagainya, banyak sekali ya. Ini tidak akan ada artinya kalau tujuan utama kita tidak tercapai. Apa? Yaitu lakukan pembelajaran yang berbeda. Tadi sudah disenggol sedikit ya, pembelajaran diferensiasi itu salah satunya. Dengan terus kita melakukan diferensiasi, masih ada yang namanya meaningful learning, nah dan juga social emotional learning, self. Itu yang memang sekarang lagi lepas pro kontra yang sekarang lagi ya, itu yang sedang dijalankan oleh kita sekarang, bahwasanya kita memaksimalkan potensi yang kita baik. Terima kasih Pak April. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi. Kalam guru penggerak, jalan penuh semangat. Bersama Bu Kiki kita maju tanpa ragu. Angkatan 10 hadir dari SDM dan Penang. Coaching jadi kunci supervisi akademi. Ayo mari kita tetap semangat, jangan pernah merasa ragu. Jalani modul 2.3, bersama kita bisa maju. Di setiap langkah kecil ada ilmu yang tumbuh. Bersama kita kuat menuju terang harapan. Dari coaching yang dalam tercipta asa baru, supervisi yang tangguh mengawal masa depan. Ayo mari kita tetap semangat, jangan pernah merasa ragu. Jalani modul 2.3, bersama kita bisa maju. Di setiap langkah kecil ada ilmu yang tumbuh. Bersama kita kuat menuju tahan harapan. Dari coaching yang dalam Sepertinya